Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dan para pembudidaya ikan gurame skala rumahan ataupun skala besar dalam keadaan baik-baik saja, dan ikan-ikan yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang kelebihan dari budidaya ikan gurame skala rumahan. Jadi di sini ada beberapa kelebihan yang saya rasakan dan saya alami selama lebih kurang itu 5 tahun budidaya ikan gurame skala rumahan di kolam beton yang saya miliki ini. Jadi teman-teman, di sini saya menjelaskan berdasarkan apa yang benar-benar saya alami, bukan saya mengambil dari pengalaman orang lain. Yang pertama, kelebihan yang saya rasakan dari budidaya ikan gurame skala rumahan ini, modal yang saya keluarkan relatif kecil teman-teman. Jadi modal setiap kolam atau satu buah kolam dari mulai tebar benih sampai dengan panen itu biasanya rata-rata saya mengeluarkan 350.000 sampai dengan 500.000 teman-teman. Jadi ini tergantung dari kondisi cuaca dan keadaan di tempat saya. Kalau misalnya lebih banyak musim penghujan, biasanya modal yang saya keluarkan itu lebih sedikit, dikarenakan saya lebih banyak memberi pakan alternatif teman-teman, berupa daun talas untuk ikan gurame saya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi setiap keuntungan yang saya peroleh dari modal yang saya keluarkan sekitar 500 ribuan tadi, itu biasanya dapat untungnya 600 sampai 700 ribu. Artinya keuntungan kotornya itu sekitar 1.200.000, potong modal itu sekitar 500, ya dapatnya untung 700 ribuan. Nah itu ya tidak besar keuntungan yang diperoleh dari budidaya ikan gurame skala rumahan ini, karena jumlah tebar benihnya juga tidak banyak teman-teman, cuman 60 sampai 70 ekor saja per kolam. Kemudian kelebihan kedua budidaya ikan gurame skala rumahan ini, untuk resiko lebih kecil teman-teman, karena yang kita pelihara itu tidak banyak ikannya. Kalaupun mati ya kita tidak banyak keluar modal, beda dengan kita mungkin budidaya ikan gurame skala besar. Perubahan suhu, perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan, pH air berubah dan banyak ikan yang mati, tentu saja bisa menjadi resiko kita kalau budidaya ikan gurame skala besar. Kalau skala rumahan kita pelihara cuma 50 ekor sampai 100 ekor, kalau mati separuh atau sebagian yang mati itu ya kita tidak jadi beban pikiran kita ya. Nah resikonya kecil dan juga modal yang kita keluarkan ya seperti saya jelaskan tadi di bawah 500.000 ya, masih terjangkau lah bagi kita ya. Nah kalau misalnya modal budidaya ikan gurame skala besar ya mungkin di atas 5 juta sampai 10 juta ya, tentu saja menjadi beban pikiran kita juga. Tapi ya tentu saja pembudidaya ikan gurame skala besar sudah mempersiapkan dan juga tahu ya resikonya seperti apa. Kemudian kelebihan yang ketiga yang saya rasakan selama saya budidaya ikan gurame skala rumahan, beban yang saya pikul untuk budidaya ikan ini tidak terlalu berat. Jadi ikan yang saya pelihara ini memang ada beberapa kolam ya yang untuk aktif yang saya pelihara itu 5 kolam ukuran 3 meter. Jadi di dalam kolam itu berisi 60 sampai 70 ekor ikan gurame. Nah, walaupun kolamnya 5 ya cukup banyak, tapi di situ ikan yang saya pelihara itu tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi tidak menjadi beban pikiran saya kalau misalnya saya ada acara keluarga meninggalkan rumah, karena ikan yang saya pelihara sedikit dan juga tidak menjadi resiko bagi saya ya kalau misalnya ditinggalkan. Kalau misalnya ikan yang kita pelihara banyak, tentu saja kita harus memikirkan makannya ya, bagaimana kalau ditinggal ikan itu ya. Jadi menurut saya ya beban pikiran ya relatif ya tidak begitu menjadi bahan pikiran lah ya pelihara ikan gurame yang tidak terlalu banyak. Kemudian dari segi pakan juga, pakan itu ya kalau saya pakan pelet ya tentu saja saya stoknya tidak terlalu banyak, paling 1 bulan itu ya 10 sampai 15 kg saja teman-teman. Jadi tidak terlalu menjadi
pikiran saya dalam mengeluarkan biaya untuk pakannya. Kemudian perawatan juga di sini saya dimudahkan karena kolam beton saya ini menganut sistem central drain, lubang pembuangan di tengah. Jadi di bagian lantainya itu mengerucut ke tengah itu, jadi hampir setiap hari kerannya saya buka. Jadi kerannya saya buka, kotoran yang di dasar kolam itu sedikit banyak itu terbuang. Itu terbantu, dan juga kolam yang saya miliki ini tidak terlalu besar teman-teman. Jadi tidak menjadi bahan pikiran saya untuk kotoran ataupun amonia yang ada di kolam saya. Kemudian pemasaran juga teman-teman. Kalau misalnya budidaya ikan gurame skala rumahan ini, pemasarannya ya tidak serumit budidaya ikan gurame skala besar. Mungkin yang sudah budidaya ikan gurame skala besar yang tebar benihnya lebih dari 1000 ekor, mungkin sudah ada pangsa pasarnya ya. Kalau saya pribadi untuk budidaya ikan gurame skala rumahan, ya saya memasarkan ke pelanggan langsung. Saya cari pelanggan saya lewat sosial media ya, saya tawarkan. Jadi tidak menjadi beban pikiran saya lah. Kalau misalnya ikan tidak laku, ya kita pelihara lagi ya, kita tunggu sampai ada pelanggan yang mau beli teman-teman. Kalau saya seperti itu untuk memasarkan ikan gurame saya. Tidak jadi beban pikiran kalau misalnya ikan saya itu tidak laku ya. Beda halnya dengan pembudidaya skala besar ya. Kalau misalnya sudah targetnya 1 tahun harus panen, ikan itu harus dijual teman-teman ya. Kalau saya ikannya tidak laku lebih dari 1 tahun nggak jadi masalah, karena saya bisa kasih dengan pakan alternatif saja makannya. Kalau pelet ya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu nggak jadi masalah, seperti itu ya. Karena beban pikiran kita lebih kurang kalau kita budidaya ikan gurame. Itu yang saya rasakan selama saya budidaya ikan gurame skala rumahan ini teman-teman. Tidak menutup kemungkinan usaha budidaya ikan gurame skala rumahan ini bisa berkembang menjadi usaha besar, berkat kita sudah banyak belajar dan punya banyak pengalaman dari memelihara ikan gurame di kolam beton ataupun kolam terpal yang tidak terlalu banyak. Kita sudah memahami bagaimana memelihara ikan gurame, bagaimana cara memberi makan yang baik dan benar, perawatan kolam, membersihkan kotoran di dasar kolam, kolam yang cocok untuk ikan gurame, semuanya kita pelajari. Dan akhirnya ketika kita mulai mengembangkan usaha ini menjadi usaha besar, dan kita sudah tahu apa saja yang harus diterapkan. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para pembudidaya ikan gurame skala rumahan ataupun skala besar.